Saudara muda Qin Chen, apakah Anda kenal Putri Suci dari Guanghan Mansion? Ucap Dao Zengzi melihat Wei Siqing dan yang lainnya. Mereka sering melihat tempat ini, dan mereka sepertinya mengucapkan nama Qin Chen. Qin Chen menangkap ini dengan sangat tajam, tetapi dia tetap tenang. Kemudian Qin Chen mengangguk tanpa menjelaskan, dengan ekspresi tenang. Haha, Junior Qin adalah sosok yang telah berkultivasi ke langit. Begitu dia bergabung dengan pekerjaan surga, dia berani menyinggung veteran Zengzi. Bahkan Xiang Wudi berani ditekannya. Masuk akal untuk mengetahui kecantikan nomor 1 di istana Guanghan. Ucap Su Wujin juga tertawa. Zhou Wusheng mengerutkan kening dan menatap Qin Chen lalu berkata, "Saudara muda Qin Chen, lebih baik bagi kita untuk bertindak bersama. Bagaimana menurutmu?" Qin Chen menjawab dengan ringan, "Itu tergantung, tak masalah bagi tuan muda ini bertindak sendirian." Ini adalah penolakan yang bijaksana, bukan karena Qin Chen memiliki pendapat lain tentang Zhou Wusheng dan yang lainnya, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin bersama kelompok orang ini. Dengan adanya Xiang Wudi dan Dao Zengzi, akan ada banyak masalah pada saat itu, lebih baik bertindak sendiri. Bagaimanapun, dengan basis kultivasi Qin Chen, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dao Zengzi mencibir, "Kakak Zhou, sepertinya Qin Chen tidak menyukai kita sama sekali. Dia adalah orang yang menekan Xiang Wudi ketika dia muncul, dia takut kita akan menyakitinya." Qin Chen tidak repot-repot untuk terus berbicara dengan orang-orang ini. Melihat itu, Dao Zengzi berkata, "Saudara muda Qin benar-benar pekerja keras, tetapi Dao Mou sangat ingin tahu bahwa Anda mengalahkan saudara Xiang Wudi. Saya tidak tahu bagaimana saudara Qin dapat menekan saudara Xiang Wudi. Karena Junior Qin ingin bertindak sendiri, itu bukan tidak mungkin. Tetapi sebagai kakak senior, demi keselamatan Junior Qin, saya harus menguji kultivasi Junior Qin dan melihat apakah Junior Qin dapat bertindak sendiri." Ucap Dao Zengzi tiba-tiba berdiri dan mengunci Qin Chen dengan napasnya. Kemudian, dengan ujung jarinya, dia meraihnya di udara, menerbangkan energi kacau yang sangat kuat. Tidak ada kesempatan bagi Qin Chen untuk membantah sama sekali. Dalam sekejap, semburan kekacauan yang mengerikan muncul di depan Qin Chen. Ini adalah teknik kekacauan rantai perbaikan Dao Zengzi, yang mewakili tingkat tertinggi pekerjaan surgawi. Kekuatan supernaturalnya telah menggunakan jalan kacau yang mengerikan ini ke tingkat yang tidak terduga. Dao Zengzi dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiang Wudi. Kemudian Qin Chen membuat wajah Xiang Wudi hilang di Tianzuo. Tentu saja dia ingin membela Xiang Wudi. Dao Zengzi itu adalah seorang bijak veteran, dia bahkan lebih tua dari Xiang Wudi. Bisakah Qin Chen menolaknya jika dia menembak? Ucap banyak orang suci telah memperhatikan pergerakan di sini, dan mereka semua sangat bersemangat. Qin Chen berkata, "Ingin mencoba level kultivasi saya. Tuan muda juga ingin tahu, Anda terus menyebut diri Anda senior, apa Anda memang layak?" Ucap Qin Chen melihat tangan Dao Zengzi, dia tidak terkejut sama sekali. Dia mencibir, dan meledak dengan pukulan. Segera, kekuatan magis asal di tubuhnya diaktifkan. Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi ada di Qin Chen. Setelah itu, Shen Yuan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mengental, membentuk kekuatan asal yang mengerikan, dengan gila mengembun di tinjunya. Badai besar Qin Chen menyapu teknik kekacauan milik Dao Zengzi, dan semburan kacau yang ditampilkan oleh Zengzi tiba-tiba hancur, dan tinju Qin Chen terus menembus dan langsung menyelimuti tubuh lawan. "Tidak baik," gumam Dao Zengzi mundur lagi, dan terbang dalam satu langkah. Dia meraung liar dan meremas taktik di tangannya. Sungai yang kacau itu tumbuh semakin besar, seolah menelan dunia. Rumor mengatakan bahwa ini adalah kekuatan supernatural Holy Lord. Siapa yang bisa memecahkannya? Bahkan jika Dao Zengzi hanya menangkap bagian terlemahnya, tapi ini sungguh tak terkalahkan. Ucap para penonton, "Apa yang tak terkalahkan? Konyol."
Jika Anda berani menyebut tak terkalahkan, lalu bagaimana tuan muda ini bisa mengaku tak terkalahkan, dan Anda akan dikalahkan hari ini? Ucap Qin Chen marah dan meledak. Jubah di tubuhnya tiba-tiba menari. Teknik kekacauan yang tak terkalahkan yang diproklamirkan oleh Dao Zengzi tiba-tiba membuat Qin Chen tidak puas. Qin Chen mendengus dingin, melangkah keluar, dan sakramen kuno berlari liar. Di bawah mata semua orang, teknik kekacauan kekuatan supranatural Dao Zengzi rentan terhadap kekuatan tak terkalahkan Qin Chen. Apa? Kekuatan magis apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, itu sangat ganas. Luar biasa, ini adalah teknik tertua. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan kekacauan. Teknik kekacauan Dao Zengzi adalah teknik paling suci yang ditinggalkan oleh guru suci kekacauan kuno. Tapi itu tidak bisa menekan kekuatan supernatural Qin Chen. Ucap Zhou Wusheng menunjukkan ekspresi terkejut di hatinya, dan sangat mengaguminya. Pada saat ini, Dao Zengzi tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah berharap Qin Chen begitu ganas. Kekuatan seperti itu tak tertandingi. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan gaya pertahanannya yang tiada taranya. Sebuah pilar batu hitam muncul di antara langit dan bumi, menghalangi jarak antara dia dan Qin Chen sekaligus. Ini bukan kekuatan magis, tetapi harta suci surgawi jembatan Naihe. Jembatan Naihe ini adalah semacam harta spasial yang melintasi kehampaan. Ada total 49 pilar batu, yang mewakili 7 lapisan penghalang kosong. Setelah disempurnakan, itu dapat memblokir kekuatan langit dan bumi dan menolak segalanya. Dao Zengzi berdiri di salah satu ujung jembatan Naihe, dan Qin Chen berada di ujung lain jembatan Naihe. Meskipun hanya ada 49 pilar batu, tampaknya itu dapat mengangkangi dua dunia yin dan yang, dengan surga dan manusia terpisah selamanya. Semua orang terkejut, bahkan orang bijak seperti Wuling dari Guanghan Mansion mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa harta suci ini sulit untuk diuraikan. Jika mereka ingin menyerang lawan, mereka harus merobek 49 penghalang pilar batu ini. Mereka khawatir hanya tuan dari almarhum Sage Surgawi yang bisa melakukannya. Tiba-tiba, Qin Chen meledak dengan raungan keras, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat tinggi, dan serangkaian aura kuno liar yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti dewa dan iblis. Putra suci dari banyak kekuatan di sekitar semuanya terkejut mundur lagi, dan darah di tubuh mereka melonjak. Di bawah kekuasaan Qin Chen, mereka tidak bisa menahan, dan mereka memiliki keinginan untuk berlutut, menyerah dan menyembah. Saat ini Qin Chen tidak menampilkan harta apapun, dia juga tidak menginjak jembatan Naihe. Sebagai gantinya, dia hanya mengayunkan tinju besar, menghasilkan kekuatan magis dan membombardir lagi. Jembatan Naihe yang gelap tebal dan luas, tersapu di mata semua orang. Sementara Dao Zengzi, yang berdiri di jembatan Naihe langsung terkejut, wajahnya pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Qin Chen berdiri dengan bangga, seperti dewa setan primordial, tidak bergerak, aura tak terlihat menyebar, menyebabkan semua orang berubah warna, mundur dan terkejut. Di masa lalu, mungkin Qin Chen akan kesulitan menghadapi Dao Zengzi. Tapi sekarang, untuk mencari Jiruyu, Qin Chen telah melintasi ilusi surga ke-33. Dia lebih akrab dengan aura langit dan bumi, lebih akrab dengan kontrol daya, dan telah menyempurnakan pagoda kaca berkilau kibao dan harta lainnya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak berubah, tetapi ranah jiwa, dan kekuatan fisiknya telah ditingkatkan. Qin Chen berkata, "Hah, ini yang kau sebut tak terkalahkan. Ini sungguh konyol." Ucap Qin Chen melangkah maju, mata dingin menyapu Dao Zengzi yang muntah darah dan terbang terbalik. "Saudara muda Qin Chen, mohon berbelas kasih." Pada saat ini, Zhou Wusheng akhirnya berteriak. Dia secara alami tidak bisa mentolerir kekacauan ini. Dengan cara ini, wajah Tian Zuo akan hilang. Melihat langkah Zhou Wusheng yang tiba-tiba,
dia segera menamparkan lintasan jalan yang luas. Dia bahkan membungkus Dao Zengzi yang muntah darah dan terbang terbalik, dan langsung menariknya ke samping. Junior Qin Chen, berikan wajah kepada senior dan jangan biarkan orang luar melihat lelucon tentang kita. Ucap Zhou Wusheng membungkukkan tangannya ke Qin Chen dan berkata dengan tergesa-gesa. Mata Qin Chen berkedip. Yah, demi kakak senior Zhou, aku akan mengampuni Dao Zengzi sekali hari ini, dan jika dia berani menyinggung perasaanku lain kali, jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan tidak memberi muka. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, begitu tinjunya tertutup, semua kekuatan langsung masuk ke tubuhnya, dan seluruh orang menjadi biasa saja, seolah-olah tidak menonjol sama sekali. Perasaan ini membuat orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya semakin cemburu. Pada saat ini, sosok besar muncul di atas alun-alun tempat pertemuan. Itu adalah penguasa istana Guanghan. Saudara muda Qin, ujian surga akan segera datang. Harap perhatikan, segera setelah matahari besar di surga benar-benar tertutup, saluran uji coba akan dibuka. Anda sebaiknya bersama kami, tidak peduli apa, semua orang akan menjadi gila. Ucap Zhou Wusheng mengingatkan. Aku tahu ini secara alami. Jawab Qin Chen mengangguk. Penguasa istana Guanghan berkata, semuanya, tuan istana ini akan membuka saluran ujian surgawi. Ingat, ujian surgawi akan berlangsung selama 3 bulan. Pada bulan ketiga, pintu keluar akan dibuka tepat waktu. Anda dapat melalui saluran keluar. Kembali ke sini, tapi ingat, lorong ini hanya buka untuk 1 hari. Jika Anda tidak dapat memasuki pintu keluar dalam 1 hari, Anda akan terjebak di dalam dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Suara Palace Lord Guanghan mengandung kekuatan magis, yang dengan jelas menembus pikiran semua orang. Pada saat suara itu jatuh, kepala istana Guanghan membanting cahaya ilahi. Gerbang domain ini sangat besar, menjulang di atas langit. Napas kerusuhan yang mengejutkan terpancar darinya. Roh hantu kuno meraung di dalamnya. Aura mengerikan yang ditransmisikan dari portal ekstrateritorial ini mengejutkan hati Qin Chen. Ini adalah medan perang dari puluhan ribu suku di alam celestial kuno. Itu pernah menjadi area terlarang di alam celestial. Di antara mereka, kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Ujian surga sudah dimulai, semuanya, ayo berangkat. Saat suara Guanghan Palace Lord jatuh, banyak Saint Sons semuanya naik ke langit. Beberapa anak suci terbang berkelompok, berubah menjadi cahaya terang, dan bergegas menuju gerbang domain. Ayo pergi juga, ucap Zhou Wusheng berkata kepada Qin Chen. Qin Chen berkedip dan berubah menjadi guntur. Saudara muda Qin Chen, kamu sangat cepat. Haha, sangat bagus. Melihat Qin Chen bergegas di depannya, Zhou Wusheng tertawa keras dan berkata dengan bangga. Di belakang Qin Chen, Xiang Wudi, Dao Zengzi dan yang lainnya semuanya menunjukkan kebencian, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka masih berada di istana Guanghan, dan mereka akan dihukum jika bertindak di sini. Begitu Qin Chen memasuki gerbang domain, dia merasakan aura kehikmatan yang melonjak, disertai dengan aura lautan, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa semua orang benar-benar berada di langit di atas lautan yang gelap. Air laut hitam melonjak, seperti monster yang menyebarkan gigi dan cakarnya yang menari, dan sepertinya ada monster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di kedalaman, memberi orang rasa keterkejutan yang kuat. Ini benar-benar nasib buruk. Kita benar-benar datang ke lautan kacau dari tanah percobaan. Laut yang kacau itu berbahaya. Meskipun ada banyak harta karun di kedalaman laut, tidak ada yang berani masuk jauh ke dalam laut. Anda harus menemukan daratan terlebih dahulu. Terdengar teriakan dingin di udara, Qin Chen melihat langit di atas lautan. Banyak dari mereka mengandung kehendak kekuatan kuno, dan beberapa bahkan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka semua adalah Master Top. Mereka ini sangat kuat. Ada karakter kuat seperti itu di setiap kekuatan besar. Tampaknya kali ini di ujian surgawi, itu tidak boleh diremehkan.
Gumam Qin Chen diam-diam waspada di dalam hatinya. Meskipun dia kuat, percaya diri dan tak terkalahkan, dia tidak sombong. Dia tidak takut pada seorang Tianjiao, tetapi bagaimana jika 10 Tianjiao atau 100 Tianjiao semuanya menembak ke arahnya? Di antara ribuan orang suci, beberapa orang suci yang muncul di sebelah Qin Chen melihat bahwa Qin Chen tidak mengenalnya sama sekali, dan tiba-tiba menyeringai. "Hei, dari mana anak itu berasal, berani melongo di tempat percobaan ini?" Ucap seorang Tianjiao dengan ganas, dengan cahaya haus darah, dan dengan ledakan, bayangan palu melonjak ke langit. Ini adalah Tianjiao di puncak sage surgawi jangka menengah, lebih kuat dari keturunan Kaisar Barat Fu Zixi dan Murong Tian. Momentum itu mengejutkan beberapa orang suci dari pasukan di sekitarnya. Masing-masing dari mereka mengubah warna mereka dan mundur dengan gila, merasa bahwa Qin Chen pasti akan mati. "Sampah, kamu mencari kematian," ucap Qin Chen tiba-tiba berubah warna ketika dia merasakan serangan itu, matanya dingin, dia tidak ragu sama sekali ketika dia menyapu semangatnya, dia hanya memukulnya dengan satu pukulan. Tinju Qin Chen sangat cepat, seperti primordial Sage Lord, muncul di udara, menunjukkan aura yang luar biasa, tubuhnya dipenuhi dengan aura zaman kuno, dan kekuatan tak terbatas terkonsentrasi di pusat tinjunya. Palu raksasa Tianjiao itu bergetar di udara, dan palu raksasa yang berayun itu diblokir oleh tinju Qin Chen. Kekuatan tinju yang menakutkan tersapu. Pelindung tubuhnya hancur oleh kekuatan Qin Chen. Ada perasaan bahwa itu tidak berfungsi, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Bayangan palu raksasa Tianjiao itu benar-benar hancur dalam sekejap. Beberapa orang di dekatnya melihat darah menyembur di mulutnya. Ini adalah putra suci dari Yuehua Mansion Ancient God Mountain Villa. Pria arogan di Yuehua Mansion muntah darah dengan satu pukulan, dan jubahnya hancur. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun, yang membuat mereka semakin luar biasa adalah adegan berikutnya. Sesosok muncul tepat di belakang Tianjiao Villa Gunung Dewa Kuno Huafu. Itu adalah Qin Chen, dengan mata dan tangan dingin, seolah-olah naga itu menjulurkan cakarnya sendiri dan menusuk ke belakang Tianjiao itu. Darah menyembur dengan liar, dan si arogan itu tiba-tiba meraung, berjuang kesakitan, tetapi tidak bisa bergerak. Semua orang melihat bahwa Qin Chen merobeknya dengan keras, dan tiba-tiba darah menghujani. Tianjiao dari Villa Dewa Kuno dikoyak oleh Qin Chen di langit. Setelah merobek Tianjiao arogan ini, Qin Chen berada di udara dengan tangan berevolusi. Tiba-tiba, hukum asli yang tebal dan esensi dan darah yang rusak semuanya dipadatkan oleh Qin Chen di telapak tangannya, berubah menjadi bola yang menyilaukan, mengembun dengan semua kekuatan Tianjiao ini. Kemudian, Qin Chen mengumpulkan semua kekuatan Tianjiao itu ke dalam cakram giok keberuntungan semesta dan menyimpannya. Ini sangat kejam, sangat kejam. Itu membunuh orang secara langsung dan menjarah harta, dan bahkan asal-usul lawan langsung disempurnakan. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Pembunuhan di sini dilihat oleh beberapa orang yang peduli, dan kulit kepalanya mati rasa dan terkejut. "Haha, oke Junior Qin, baru saja saya datang ke sini, saya melihat Anda memamerkan kekuatan besar Anda, itu luar biasa." Dalam kehampaan, Zhou Wusheng dan yang lainnya juga bergegas ke sana, semua tertawa. Selain itu, Wei Siking juga muncul dengan sekelompok orang suci dari istana Guanghan. Melihat adegan Qin Chen merobek tubuh lawan di langit, banyak orang suci mengerutkan kening dan merasa jijik. Metode pembunuhan semacam ini terlalu kejam. Perubahan di sini juga telah menarik perhatian banyak kekuatan top lainnya di sekitar. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa di antara puluhan ribu orang suci ini, beberapa keberadaan super tirani telah mengunci pikiran ilahi mereka ke kelompok orang mereka, menunjukkan niat membunuh yang dingin. Pikiran ilahi ini semuanya memiliki sedikit hegemoni, dan mereka semua adalah raksasa dunia yang menantang langit. Tidak, ada master top yang telah mengunci kita. Mereka adalah master dari beberapa kekuatan.
Ini terlalu berbahaya. Kalau begitu, saudara muda Qin, ayo pergilah. Ucap Zhou Wusheng dan Wei Siking. Mereka juga merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam kegelapan. Mata Qin Chen juga berkilat, dia tidak tinggal diam, sekarang dia tidak tahu situasinya, dia tidak bisa gegabah, dan dia menghilang dalam sekejap. Qin Chen terbang sambil menghindari blokade dari pikiran spiritual yang menakutkan itu, dan segera keluar. Dan Qin Chen masih bisa merasakan bahwa di bawah dasar laut yang kacau, ada aura monster yang bahkan lebih menakutkan naik. Ini kura-kura emas Qian. Melihat kura-kura emas ini, Qin Chen terkejut. Kura-kura emas Qian adalah binatang buas kuno. Dikabarkan bahwa mereka telah punah di sebagian besar surga. Itu hanya mungkin untuk muncul di beberapa area terlarang di surga. Tanpa diduga, mereka baru saja memasuki tempat ujian. Melihat dari kejauhan, Qin Chen juga melihat sosok yang mengenakan jubah darah di antara orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu mengulurkan tangan besarnya, telapak tangan berdarah yang luar biasa jatuh dari langit. Kura-kura api merah yang kuat ini meledak satu demi satu di bawah telapak tangan besar yang berdarah. Ini adalah putra suci darah dari Istana Matahari Darah. Menurut desas-desus, putra suci darah adalah reinkarnasi dari Dewa Darah kuno. Musuh besar kita dari Istana Guanghan. Ucap banyak orang suci terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Putra suci darah menangkap ratusan kura-kura api merah sekaligus, dan kulit kura-kura yang tak terhitung jumlahnya segera disempurnakan menjadi bola, dan dia mengumpulkannya untuk memperbaiki bahan untuk senjata sihir pertahanan, dan kemudian tatapannya jatuh ke Qin Chen dan yang lainnya. Karakter kuat macam apa yang ada di Guanghan Mansion kali ini? Gumam putra suci darah dengan hati-hati merasakan aura yang tersisa dari Qin Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Tuan Saint Sans, kali ini yang terkuat di Istana Guanghan adalah Saintess of Guanghan Palace dan Saint Sun of Tiangong. Kedua kekuatan ini adalah yang terkuat. Saudari utama Wei Siking di Istana Guanghan memiliki metode yang luar biasa, dan dikatakan memiliki basis kultivasi yang kuat. Zhou Wusheng, senior dari Tiangong, juga harus dimusnahkan. Adapun yang lain, mereka hanya menjadi beberapa karakter terbawah. Ucap seorang pria jangkung. Dia berkata lagi, orang itu tampak seperti murid dari cabang kerja Guanghan Futian. Saya mendengar bahwa selain Zhou Wusheng, ada beberapa master yang tidak lemah. Ada Xiang Wudi. Hal ini dikabarkan menjadi pewaris Kaisar Qi. Ada juga beberapa orang seperti Dao Zengzi, Su Zeng, dan Sun Wujin. Orang sebelumnya harus menjadi salah satunya. Ya, meskipun karakter ini menyebut diri mereka Tianjiao di Guanghan Mansion, mereka hanyalah semut di depanmu, putra suci darah dewa. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Wei Siking dan Zhou Wusheng. Kedua orang ini, jika mereka berhasil menembus ranah penguasa, itu akan lebih merepotkan. Mereka harus dibunuh secepat mungkin. Ucap kelompok orang ini tertawa menyeringai.